Bagaimana sih sejarah berdirinya Gloria Buka? Sejarah mungkin awal berdirinya gitu. Toko ini kan berdiri di tahun 2007. Nah, memang kalau itu sejarah sih kayaknya panjang ceritanya. Iya. Intinya saya mulai bisnis lah di tahun 2007. Dan sekarang berapa ini? Berapa cabang? Itu ada 5 cabang. Di Kota Sintang. Kota Sintang ada 2, di Pinong 1, Kado 1, Sanggau 1. Oh, jadi ada 5. Selanjutnya kok apa sih yang menginspirasi Koko itu untuk memulai komputer? Karena ini kan bisnis ya, otomatis kita lihat peluang lah. Jadi memang satu usaha itu kalau peluang, kalau ada peluang kenapa tidak dicoba? Itu yang membuat ada ide untuk memulai usaha. Mungkin selanjutnya semua burung aja. Lalu kok pertanyaan juga nanti mungkin kalau Koko ada yang nggak mau jawab nanti bisa sih. Iya, nggak mau. Bagaimana sih Koko melihat peran teknologi itu dalam memajukan bisnis Koko dulu? Itu sangat pengaruh, apalagi Koko kan berkecimpung di dunia elektronik, khusus untuk komputer kan. Kalau di saat-saat kayak gini kan komputer sangat diperlukan. Orang kuliah perlu komputer, sekarang SD juga sudah pakai komputer, SMP pakai komputer, jadi sangat-sangat teknologi untuk bisnis itu sangat-sangat perlu. Sangat-sangat memiliki peran itu ya? Iya, perannya sangat berpengaruh. Lalu kok, bagaimana sih Koko itu beradaptasi dengan perubahan cepat dalam teknologi industri itu? Kita perlu update. Jadi kalau teknologi itu kita harus cepat, kita nggak bisa nunggu. Namanya teknologi itu kan tiap seminggu sekali bisa berubah. Jadi model jualan kayak gini sebulan bisa berubah, tahun bisa berubah. Jadi kita perlu update terus. Kalau nggak update pasti kita tidak akan tahu nih perubahan. Jadi harus update. Lalu aduh ya kok, apa strategi pemasaran digital yang efektif yang telah diterapkan untuk memperluas jangkauan pelanggan Koko? Dulu waktu pertama kali 2007, sebelum teknologi betul-betul rasa ya, 2007 kan HP masih jadul ya. Jadul waktu itu. Nggak tahu lah kalian tahun berapa ya? 2007 besar mana kalian? 2007 baru masuk SD kalau saya. Iya kan? Jadi dulu saya door-to-door bagi brosur dulu. Terus juga masuk dulu namanya ada katalog telepon. Terus lanjut setelah sampai sekarang ini sudah ada media yang namanya katalog kayak gini sama sebelah. Jadi kita bisa jual online gitu kayak model Shopee gitu. Itu udah ada sekarang. Jadi pemasaran digitalnya sangat-sangat efektif sekarang. Ya, enak lah. Apalagi lewat Instagram kan. Kalau kalian boleh lihat Instagram dia kan ada. Jadi setiap berapa minggu ada. Bagaimana sih Koko menjaga kualitas produk dan layanan teknologi yang Koko tawarkan kepada pelanggan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa produk yang kita jual itu ori. Yang pertama, ya PlayStation ini kan, PlayStation ini harus hati-hati, ini biasanya ada yang ori. Terus tinta, ini ada yang ori, walaupun apa kemasannya sama. Biasanya nggak ori, nggak beda. Ya harganya kurang lebih. Jadi untuk menjaga kualitas produk kita harus cari yang ori sama dengan itu. Kalau nggak garansi resmi, kamu nggak bisa jual. Jadi itu kami jaga, makanya
pelanggan-pelanggan itu memang sama kita. Mereka tahu barang di produk itu bukan yang beli barang dalam karung gitu. Jadi memang jelas barangnya dapat dari mana, itu garansinya jelas. Nantinya apa sih tantangan terbesar dalam pengembangan bisnis komputer? Tantangan terbesar ya. Tantangan Biasanya kalau untuk bisnis itu otomatis dana. ya, Ya kan, untuk mulai sesuatu itu kan tantangan terbesar itu kan. Terus yang kedua mungkin saingan sekarang kan orang bisa beli online, Shopee, Tokopedia, ya kan, harganya itu sangat bersaing. Jadi kalau kita misalnya jual di sini 4 juta, mereka bisa 3.500.000. Tapi itulah tadi kembali ke pertanyaan yang tenang tadi, kualitas kan. Kalau di Shopee kan mungkin orang bilang oh harganya murah, tapi datang barangnya belum tentu sebagus yang kita lihat real di Shopee. ini story yang datang. Iya, Kalau kita cek langsung kan bisa langsung cek story. iya, itu masalahnya. Jadi itu tantangan memang untuk bisnis hal seperti itu sangat. Lalu selanjutnya bro, bagaimana sih Koko mengatasi tantangan keamanan dalam menjalankan bisnis toko komputer, sama terkait dengan data pelanggan? Tantangan mengatasi tantangan keamanan. Tergantung dari kita manajemen keuangan kita, manajemen pelanggan. Jadi kita nggak perlu harus pakai aplikasi, itu tergantung dari kita. Berarti untuk mengatasi tantangan keamanan itu tergantung dari manajemen. Iya, tergantung dari kita masing-masing. Kayak kita jaga teman lah. Kalau hubungan dengan relasi terbaik, ya nggak baik kan? Dia hilang lah dia kan gitu. Tadi kalau klien nggak saya terima nggak akan gitu. Lalu selanjutnya Kok, apakah Koko telah menerapkan solusi berkelanjutan atau ramah lingkungan dalam operasional toko komputer? Iya, itu sangat ada. Kita punya surat tentang izin usaha. Jadi di izin usaha itu tercantum tentang ramah lingkungan. Apakah bisnis kita ini membuat tetangga kita bising, tetangga kita bising itu ada. Jadi dari tanda tangan surat izin itu diizinkan keluar, kita sudah menyanggutin bahwa keamanan itu harus kita jaga. Kita jaga. Tidak bisa sembarang-sembarang. Kita bagaimana nanti tentang keamanan dalam menjalankan sistem komputer terkait dengan data pelanggan ya? Yang mana tadi? Yang 11 Apakah Anda telah melakukan solusi berkelanjutan atau ramah lingkungan? Ya. Itu ada izinnya. Kalau tidak ada izin, usaha itu terus jalan. Jadi semua usaha itu harus ada izin perizinan ya. Apalagi dulu di sini kan bengkel. Ada izin. Tidak usah takut kalau ada usaha. Kita urus semua izinnya pasti baik. Selanjutnya Kok, bagaimana Koko melihat masa depan industri teknologi dan komputer, dan bagaimana Koko berencana untuk tetap relevan dan berdaya saing? Kalau bisnis kayak gini sih, saya rasa tergantung tekad. Semua sesuatu kalau kita mau kerja itu kan tekad. Kalau kita melihat daya saing itu sangat terasa, karena kontur aja bisa jual laptop, dan toko elektronik aja jual kertas bisa jual laptop. Tapi tergantung tekad kita. Kalau kemampuan kita memulai bisnis dengan baik, kita mau memulainya dengan tekun, karena sistem toko ini kan kita gaji sendiri. Kalau kerja sama orang kita makan gaji kan. Kalau kita nggak usaha sendiri kita dapat gaji, kita nggak dapat income. Jadi memang harus dari tekad kita masing-masing. Nanti satu saat kalau kalian menjadi usaha lulus, usaha itu harus tekad sendiri. Jadi ini tekad ya? Iya, itu tekad. Untuk pertanyaan terakhir Kok, apa satu nasihat yang ingin Koko berikan kepada kaum muda yang bermimpi untuk memulai bisnisnya sendiri berdasarkan pengalaman dan pelajaran berharga yang Koko dapatkan selama perjalanan bisnis? Saya mau katakan buat kalian yang mau usaha, satu kata aja, ulet. Katanya ulet.
Jadi semua sesuatu bulat itu kan berarti bekerja terus ya, jadi tidak ada tertangguh capek, tidak. Jadi masih, apalagi umur kalian ini kan produktif. Masa produktif itu memang kita harus kerja. Di masa umur 40 lebih sudah tidak produktif kan. Kita udah menikmati hasil. Jadi kalau kita nggak ulet dalam suatu pekerjaan, kita tidak akan menikmati. Sama dengan kalian kuliah. Kalau kalian yang ulet kerjakan tugas, jadi kunci untuk kalian kaum muda mau bermimpi, mau mulai bisnis, ulet. Harus ulet. Apapun, mau jualan apapun misalnya, kan banyak orang yang sedang S1 tapi jualannya apa namanya tuh tes 3.000 tuh besar kan, asal dia ulet aja bisnis bisa. Nah sekarang kan sistem cepat di market kan di pasar langsung. Kalau nggak ulet nggak mungkin dia bekerja. Situ aja nggak lulus ya, harus ulet. Harus kerja keras juga itu. Iya, kerja keras. Terima kasih kok, mungkin hanya ini pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya Koko yang sudah berkenan kami wawancara.